Halo guys, welcome back to my channel Ripinal04. Di channel ini membahas konten yang berhubungan tentang misteri dan sejarah. Bagi kalian yang suka misteri dan sejarah, kalian datang di channel yang tepat. Dan bagi kalian yang baru datang, welcome. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Karena subscribe cuman gratis, kalian tinggal klik di bawah. Dan juga nyalain lonceng notification-nya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini. Dan semoga channel ini tambah berkembang. Apa yang terlintas di benak kalian ketika kalian mendengar pembunuhan dan juga pembantaian? Pastilah kalian akan membayangkan itu adalah hal yang sangat mengerikan. Dan jangan sampai kalian melakukannya atau dilakukan oleh orang lain ke kalian, dan berharap itu semua tidak terjadi. Tapi, pernahkah kalian mendengar membunuh untuk kecantikan? Hah? Membunuh untuk kecantikan? Apa hubungannya coba membunuh dengan kecantikan? Tapi kejadian tersebut pernah terjadi berabad-abad silam dan merupakan sejarah kriminal terbesar pada zaman itu. Dan dialah Elizabeth Bathory, seorang bangsa yang mengesankan penderita psikopat. Ia sering memakai darah gadis-gadis muda untuk dijadikan sebagai lulur demi mempertahankan kecantikannya, dan juga meminumnya sebagai inner beauty atau kecantikan dalam. Bagi kalian yang penasaran dengan cerita Elizabeth Bathory ini, make sure on keep watching and stay tuned. Elizabeth lahir pada 1560 dalam sebuah keluarga kerajaan tertua dan terkaya di Hongaria. Tatkala ia masih kecil, orang tua Elizabeth sering memperlihatkan kepadanya pidana yang dieksekusi mati, dan Elizabeth melihat sendiri pidana yang dieksekusi mati tersebut. Hingga itu semua mempengaruhi kepribadian Elizabeth, makanya ia menjadi sosok yang tak berperi kemanusiaan dan berdarah dingin seperti itu. Pada tahun 1575, tepatnya ketika Elizabeth berusia 15 tahun, ia dinikahkan dengan seorang putra bangsawan Eropa bernama Count Franz Nadesdy. 10 tahun lebih tua darinya. Si Nadesdy ini, walaupun ia merupakan keturunan bangsawan juga, namun kastanya masih tinggi Elizabeth. Jadi Elizabeth tidak mau mengganti namanya menjadi Nadesdy, ia tetap mempertahankan namanya yakni Bathory. Justru suaminya lah yang mengganti namanya menjadi Nadesdy Bathory. Setelah mereka menikah, mereka tinggal di sebuah kastil bernama Kastich di perbatasan Hungaria dan Slovakia. Dan 3 tahun setelah itu, Nadesdy ini diangkat menjadi kepala komandan militer pasukan Hungaria dalam peperangan melawan Ottoman. Jadi si Nadesdy ini tidak mempunyai waktu untuk selalu bersama menemani Elizabeth layaknya pasangan suami istri.
dikarenakan ia sibuk mengejar karirnya. Namun di samping itu, Elizabeth juga mengerjakan bisnis perkebunan. Dikatakan Elizabeth ini sering melakukan hubungan gelap kepada dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan suaminya. Bahkan ia pernah kabur dengan pasangan gelapnya tersebut dan ketahuan oleh suaminya, namun akhirnya suaminya memaafkan kesalahannya. Namun bukannya kapok, malah Elizabeth bertambah parah. Ia bahkan menderita kelainan seksual, yakni menyukai sesama jenis atau lesbian. Dikatakan ia pun melakukan hubungan dengan bibinya sendiri, Clara Bathory. Pada tahun 1604, Ned Ashley meninggal dunia di usia 51 tahun. Tidak diketahui secara pasti apa penyebab kematian Ned Ashley. Tetapi menurut cerita, sebelum ia meninggal, Ned Ashley sempat mengalami kelumpuhan pada tahun 1603 dan 1 tahun setelahnya ia pun meninggal. Dan era sesungguhnya, era kekejaman Elizabeth pun dimulai. Memasuki usia 40 tahun, Elizabeth ini menyadari bahwa kecantikannya itu lambat laun mulai sirna gitu. Tapi kan namanya itu alamiah ya, setiap manusia pasti ngalamin kayak pengeriputan atau tumbuh uban. Namun Elizabeth ini dikenal sebagai seseorang yang sangat terobsesi untuk menjadi cantik abadi. Ia akan melakukan apapun untuk tetap menjadi cantik. Si Elizabeth ini mempunyai kebiasaan suka berdiri depan cermin sambil memuji dirinya. Dan ia juga diduga menganut satanisme yang diajarkan oleh salah satu pelayannya bernama Dorothea Dentes atau disebut Dorka. Jadi si Dorka ini suka melakukan ilmu sihir atau satanisme ya, semacam itulah. Dan si Dorka ini pun mengatakan kepada Elizabeth bagaimana caranya mendapatkan kecantikan abadi, yakni dengan cara meminum atau berendam dalam darah, dan darah itu harus berasal dari gadis-gadis muda. Ya, karena Elizabeth ini orangnya sangat terobsesi terhadap kecantikan, ia pun terima-terima aja pendapat dari si Dorka itu. Hingga suatu hari, salah satu pelayannya sedang menyisir rambut Elizabeth. Namun tanpa sengaja, pelayan itu menarik rambut Elizabeth terlalu keras hingga Elizabeth pun kesakitan. Elizabeth marah dan menampar pelayan malang tersebut hingga berdarah hidungnya. Dan saat kejadian itu ada si Dorka. Jadi si Dorka ini bilang pada Elizabeth, ambillah darah dari gadis muda tersebut dan jilat. Setelah itu, setelah menjilat darah dari gadis malang itu, Elizabeth ini merasakan kepuasan tersendiri dan ia merasa dirinya itu lebih muda dari sebelumnya. Dan mulailah ketertarikan Elizabeth dengan darah. Gadis itu ia bunuh dengan memerintahkan pelayannya yakni Dorka, Anna, dan Johannes. 3 orang itu merupakan pelayan setia Elizabeth dalam mencari gadis-gadis muda. Satu persatu pelayannya yang berada di kastil dibunuhnya sampai semuanya mati. Dan karena ia kehabisan pelayan, ia pun mulai mengambil gadis-gadis muda untuk dijadikan tumbal. Namun ia enggak
nggak membawa begitu saja gadis-gadis desa tersebut, melainkan ia mengadakan pekerjaan fiktif pada semua gadis-gadis itu hingga gadis-gadis itu pun tertarik. Ya mungkin aja, sini semua, aku ada pekerjaan buat kalian, dan pekerjaan ini memiliki gaji yang besar. Ya, karena gadis-gadis desa itu kan kebanyakan orang dari ekonomi rendah, jadi dia itu tertarik dengan ajakan Elizabeth itu, walaupun itu hanyalah tipu daya. Kastil Elizabeth berubah fungsi menjadi tempat pembantaian, dan gadis-gadis yang telah terkena bujuk rayunya terpaksa dibunuh dengan cara tak berperi kemanusiaan. Mereka disiksa, ditusuk dengan senjata tajam, dan digantung sambil urat nadi mereka disayat sampai pancuran darah keluar. Pelayan Elizabeth pun mengumpulkan darah dari gadis tersebut dengan ember dan menuangkannya ke dalam bak. Dan Elizabeth mandi di kubangan darah itu. Namun, dalam memperlakukan mayat gadis-gadis itu, Elizabeth memperlakukannya dengan cara keagamaan. Ia menyewa seorang pendeta untuk melakukan acara pemakaman, dan ia berkata bahwa itu adalah pelayannya yang mati karena kecelakaan. Lama-kelamaan si pendeta ini heran, kok ada banyak dan sering banget gadis-gadis meninggal secara tak wajar di kastil Elizabeth ini. Dan akhirnya pendeta itu pun mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun Elizabeth mengancam pendeta itu untuk tidak buka mulut ke orang lain. Elizabeth pun terpaksa memperlakukan mayat gadis-gadis itu dengan caranya sendiri, yakni dibuang ke sungai atau hutan, berharap dimakan hewan buas agar kehilangan jejak. Karena hampir seluruh gadis yang ada di desa telah dibunuhnya, ia memutuskan untuk juga membunuh gadis-gadis dari kalangan bangsawan kasta bawah. Salah seorang korban dari Elizabeth ini berhasil lolos, dan ia melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib. Akhirnya, pada tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Giorgi Turzo, pamannya sendiri, melakukan penggeledahan di malam hari ke kastilnya. Dan alangkah terkejutnya ketika menemui mayat seorang gadis yang kehabisan darah di atas meja. Dan di bagian lain ada penjara yang dimana terlihat kumpulan gadis-gadis terlihat ketakutan karena mereka sedang menunggu giliran untuk dibunuh. Dan di bagian bawah tanah kastil ditemukan 50 mayat yang sudah membusuk. Elizabeth pun dibawa ke pengadilan bersama 3 pengawalnya, yakni Dorka, Johan, dan Anna. Ketiga pelayannya ini dieksekusi mati. Namun Elizabeth tidak dieksekusi mati karena ia termasuk kalangan bangsawan. Ya, jadi ada istilah Sultan mah bebas. Nah, gitu kan. Sekurangnya ada 650 nama tercatat dalam pengadilan atas Elizabeth Bathory pada tahun 1611. Elizabeth menjadi tahanan rumah di kastilnya sendiri. Ia dikurung di sebuah kamar kecil di istananya tanpa jendela, dan hanya ada lubang kecil untuk setiap hari penjaga memberikan makanan kepadanya.
4 tahun setelah Elizabeth diisolasi, tepatnya pada tahun 1614, salah seorang penjaga heran kenapa makanan yang ia berikan tidak tersentuh selama berhari-hari oleh Elizabeth. Penjaga itu mengintip dan melihat Elizabeth tertelungkup dengan wajah di lantai. Elizabeth Báthory meninggal di usia 54 tahun pada 21 Agustus 1614.